Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di acara serah terima jabatan dan juga pembacaan LPG PPL Kaido. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari coronavirus ya. Dan yang belum datang ke Jepang, semoga nanti dilancarkan datang ke Jepangnya. Di acara pada hari ini akan ada 3 acara, yaitu acara pembukaan, pembacaan LPJ, dan juga serah terima jabatan. Oh iya, nanti akan ada acara, mungkin ada perkenalan dari pengurus PPI Hokkaido yang baru. Nah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca doa. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, jadi kita langsung aja ya ke acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembacaan LPJ dari pengurus lama, pengurus PPI Hokkaido periode 2020-2021 yang akan diwakili oleh Pak Nur Cahyo. Jadi baik, langsung saja ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Iin atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk menyampaikan LPJ PPI Hokkaido masa bakti 2020 dan 2021. Saya share dulu. Slide-nya udah kelihatan? Oke. Sudah, Pak. Baik, jadi izinkan saya mewakili para pengurus PPI Korda Hokkaido periode sebelumnya untuk membacakan LPJ dari program-program kami yang telah kami laksanakan. Dan berikut misi dari kepengurusan kami, yaitu membawa PPI Hokkaido menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai internal kekeluargaan yang kuat dan bermanfaat secara internal dan juga eksternal. Kalau visinya itu sesuai dengan visi dari pendiri PPI Jepang gitu ya, yaitu di mana 2 visi utamanya adalah terkait pendidikan dan juga terkait kebudayaan. Kemudian dari pengurus PPI Hokkaido ini terdiri dari 5 orang. Di situ ada ketua, saya, kemudian ada wakil ketua, Mas Deha, kemudian dibantu oleh 1 sekretaris, yaitu Mbak Mutmainah atau kita sering panggil Mbak Iin, dan juga dibantu 2 orang bendahara, yaitu Bendahara 1 Mbak Fitri Rizky Amalia dan juga Mbak Anjar Cahyaning Tias. Berikut ketuanya gitu ya. Saya dari mahasiswa S3 di Graduate School of Environmental Science dari Hokkaido University. Kemudian ini wakil ketuanya Mas Deha Agus Sumaradi, itu mahasiswa S2 di kampus yang sama, Graduate School of Environmental Science. Kemudian ada sekretaris Mbak Mutmainah, beliau mahasiswa S3 di Graduate School of Life Science, kalau nggak salah, betul ya Mbak ya? Betul Pak, betul. Baik, dari Hokkaido University juga. Kemudian bendahara 1 ada Mbak Fitri Rizky Amalia, atau sering nama kondangnya itu Mbak Clara. Beliau mahasiswa S3 di Graduate School of Environmental Science Hokkaido University. Dan bendahara 2-nya Mbak Anjar Cahyaning Tias, mahasiswa S2 di Graduate School of Agriculture Hokkaido University. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kenapa pengurusnya cuma sedikit, kemudian cuma satu wilayah gitu ya.
Nah, nanti akan kami jelaskan kenapa ini semua terjadi gitu ya. Dan terutama ini memang terjadi setelah negara api menyerang gitu ya. Sebelum negara api menyerang aman gitu. Tapi ini karena ada serangan yang tidak terduga, makanya ya hal-hal ini yang terjadi gitu. Baik, yang selanjutnya di awal kondisi kepengurusan kami akan mencoba menyampaikan supaya ada gambarannya. Jadi di awal memang kepengurusan kami itu lebih fokus ke penguatan nilai-nilai internal. Jadi kebanyakan nantinya yang akan kita sampaikan itu terkait program-program internal. Kemudian ini kita ambil karena memang kita merasa sangat perlu sekali dan pada saat itu memang nilai-nilai internal menjadi isu yang sangat penting, ditambah lagi kondisi yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi secara eksternal karena kebetulan di awal kepengurusan itu memang masa-masa COVID-19 sedang parah-parahnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu sumber daya manusia menjadi isu yang krusial mengingat banyaknya anggota yang telah memasuki akhir dari periode studinya serta tidak banyaknya anggota baru yang datang. Nah, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kondisi ataupun jumlah mahasiswa, baik itu mahasiswa sekolah vokasi maupun sekolah setara S1, S2, atau S3 itu yang dapat berkontribusi di kepengurusan PPI Hokkaido sendiri. Kemudian secara umum kegiatannya itu kami lakukan walaupun pengurusnya sedikit gitu ya, tapi dalam melaksanakan kegiatan itu kami juga keroyokan gitu. Jadi bersama-sama antara pengurus dan juga teman-teman anggota PPIH terutama dan juga dibantu oleh warga Indonesia yang ada di Hokkaido, baik itu di Sapporo maupun di kota-kota lainnya. Kemudian selanjutnya banyak program yang umum dilaksanakan kepengurusan sebelumnya itu tidak dapat terlaksana pada periode kepengurusan kami, di mana beberapa programnya itu seperti Anjang Sana. Anjang Sana itu adalah apa istilahnya mengunjungi teman-teman yang ada di kota-kota lain. Jadi kunjungan para pengurus PPI Hokkaido itu ke teman-teman anggota yang ada di kota lain, semisal di Hakodate, di Mororang, kemudian ada di Obihiro, dan kota-kota yang lainnya. Akan tetapi program ini tidak bisa terlaksana karena alasan yang paling krusial adalah karena pembatasan COVID-19. Kemudian yang selanjutnya malam budaya itu tidak bisa terlaksana. Kemudian ada welcome party, tentu saja semua party tidak bisa terlaksana. Kemudian ada hisas. Hisas tidak bisa terlaksana karena memang hisas itu diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Indonesia agar mau datang ke Hokkaido untuk ya intinya sekalian promosi tentang sekolah di Hokkaido dan tentu saja tentang bagaimana mereka pengen tahu gimana caranya untuk sekolah atau lanjut studi di Hokkaido. Kemudian ada farewell party, tentu saja tidak bisa terlaksana. Hokudaisai ini biasanya terlaksana saat hari ulang tahunnya Hokkaido University. Jadi semacam biasanya PPI bersama warga Indonesia itu membuka stand di sekitaran Hokkaido University, akan tetapi ini juga tidak bisa terlaksana. Dan juga Bonengkai dan lain sebagainya. Intinya party tidak bisa terlaksana. Kemudian selain itu juga ada beberapa investigasi juga terkait bahwasannya ada beberapa hutang, terutama hutang keuangan dari kepengurusan sebelumnya yang tidak terlacak, alhamdulillah terlacak di pengurusan kami sehingga kami selesaikan. Kemudian terkait malam budaya kepengurusan sebelumnya itu terkait uang sponsorship itu tidak bisa terurus ya, dikarenakan ya untuk semua panitia pada event sebelumnya itu tidak menyelesaikan secara tuntas. Kami pun juga bingung ketika akan menyelesaikan ini startnya dari mana seperti itu. Sehingga
ya dari sini sebenarnya ada dana sponsorship yang seharusnya masuk ke kas, akan tetapi ya tidak jadi masuk, sehingga ya sudah kita tutup saja. Kita juga tidak tahu mau start dari mana, sehingga untuk uang ini tidak bisa jadi masuk ke kas. Selanjutnya ada banyak program yang aslinya offline akan tetapi difokuskan ke online, serta beberapa kolaborasi terlaksana itu antara PPI Jepang Pusat, KBRI, itu semuanya terlaksana, alhamdulillah terlaksana dengan baik, baik itu dalam bentuk rapat koordinasi. Kemudian kemarin ada program seleksi dan penyaluran bantuan SPP serta logistik kepada teman-teman mahasiswa atau pelajar yang mengalami kesulitan, karena banyak pelajar yang menggantungkan SPP-nya itu dari baito atau kerja part-time. Akan tetapi di sini karena ketika COVID itu banyak yang tidak bisa melakukan kerja part-time, sehingga dari KBRI itu memberikan bantuan, dan PPI di Korda maupun di pusat itu menjadi kepanjangan tangan dari KBRI. Dan selanjutnya ada Lokakarya, halal bihalal online dengan KBRI, diskusi dan sebagainya. Nah, program-program kami ya mungkin kebanyakan memang tidak offline, akan tetapi online. Yang pertama adalah bisa sambut mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang baru datang. Itu biasanya dilakukan di bulan April dan September, dan memang di periode-periode intake. Kemudian ada silaturahmi antara PPI Hokkaido dengan masyarakat Indonesia di Hokkaido. Itu sudah terlaksana pada tanggal 10 Agustus 2020 di El Plaza. Kemudian ada platform online kita yaitu Gado-Gado, yaitu tagline-nya gaul bareng PPI Hokkaido. Jadi ini sistemnya IG Live. Itu terlaksana pada tanggal 19 dan 26 Desember 2020 dengan topik beasiswa dan juga virus pada nyamuk. Kemudian ada webinar. Ini kita mengadakan internasional webinar untuk menggantikan HISAS sebagai bentuk kontribusi kami ke bidang pendidikan dengan tema Material Chemistry for Better Future, dengan pembicara itu profesor dari Hokkaido University dan pesertanya mahasiswa ataupun dosen serta peneliti dari Indonesia kebanyakan. Ini dilaksanakan tanggal 24 Februari 2021. Kemudian kami juga membuat kaos sebagai bentuk ya usaha juga ya, usaha dan juga promosi PPI Hokkaido. Itu kami membuat kaos yang kami jual dan yang beli itu juga anggota. Kemudian ada pendataan mahasiswa ataupun pelajar Indonesia yang ada di Hokkaido. Kemudian ada optimalisasi media sosial PPI Hokkaido berupa FB fanpage, IG atau Instagram, YouTube, dan beberapa programnya seperti ucapan ya event-event penting yang ada di Indonesia, kemudian info-info terkait studi maupun beasiswa dan lain sebagainya. Intinya sebagai sarana untuk eksis. Kemudian ada pelayanan keimigrasian. Nah, di sini sampai sekarang kita masih menunggu kabar dari atas imigrasi KBRI Tokyo. Sebagai informasi, kami sampai saat ini masih masuk waiting list. Jadi mungkin nanti akan berlanjut di kepengurusan Mas Udin dan kawan-kawan. Nanti insya Allah bisa diselenggarakan. Biasanya ini 1 tahun sekali diselenggarakan. Akan tetapi kemarin karena Tokyo banyak mengalami keadaan emergensi, kemudian KBRI juga lagi pindahan, nah, sehingga agak molor ya waiting listnya. Kemudian ada olahraga bersama. Di sini ada yang terlaksana itu olahraga seperti badminton. Kalau olahraga secara pribadi banyak ya, pasti ada yang mungkin jogging, ada yang setiap hari berangkat pulang kampus naik sepeda, ataupun banyaklah olahraganya ya. Nah, akan tetapi ini yang diselenggarakan bersama ada badminton, dan juga biasanya kita ini yang cowok-cowok biasanya main e-sport gitu ya. Mbak mungkin e-sportnya lain, ada Mobile Legends dan sebagainya, kita nggak tahu. Kemudian ada event bersama lainnya, ada PPIH Go West to Moerenuma Park.
Kemudian ada Funbag menggunakan batik. Ini program kolaborasi dari KBRI menggunakan batik dengan PPI Hokkaido dan PPI se-Jepang. Kemudian ada pembuatan buku merangkai sakura di kristal salju, dan yang terakhir musyawarah pemilihan ketua PPI Hokkaido dan serah terima jabatan. Yang musyawarahnya sudah selesai, serah terima jabatannya hari ini akan kita laksanakan insya Allah. Nah, ini sedikit profilnya. Kemarin bisa sambut mahasiswa baru, kemarin sempat offline, sempat kita ketika summer itu kita bisa offline ketika memang kondisi sedang kondusif, itu kita bisa offline kemarin di event kelulusannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebelumnya. Dan di sini ada Mas Hairun, beliau lulus S2 dan sekarang lanjut S3 gitu. Dan kayak sepertinya masuk ke kepengurusan Mas Hudin. Kemudian setelah itu kemarin kita sempat online, ini Mas Hudin dan kawan-kawan ketika awal masuk itu kita mengadakannya secara online. Dan di sini beberapa, kalau misalkan offline, beberapa Bapak Ibu dari diaspora atau peneliti diaspora itu bisa biasanya membantu dan juga mendukung acara-acara seperti ini. Yang selanjutnya, nah berikut PPIH Goes to Merenuma Park. Jadi kita bareng naik sepeda goes gitu. Waktu itu Indonesia lagi hot-hotnya goes, ya, hobi baru di Indonesia gitu. Jadi pada sepedaan, kita juga di sini sepedaan, ya, tapi bukan road bike ya. Ini pokoknya asal bike, ya, semua hanya asal bisa buat jalan sepedanya kita buat sepedaan gitu. Dan ini dipublikasikan di YouTube. Berikut linknya saya saya sajikan dan nanti bisa dicek sendiri di YouTube PPI Hokkaido. Nah, berikut olahraga bersama. Jadi biasanya kita melaksanakan badminton bersama itu di kalau summer biasanya kita di Mikaho Gymnasium, karena kita bisa menempuhnya dengan naik sepeda ataupun jalan kaki. Tetapi kalau biasanya winter kita pindah ke gym yang dekat sama stasiun gitu. Jadi biasanya kita pindah ke Shiroishi Gymnasium. Dan ini terlaksana kalau tidak ada COVID. Dan ini koordinatornya Mas Jabar. Oh ya, yang tadi koordinatornya Mas Deha. Nah, selanjutnya ada pembuatan kaos untuk anggota. Nah, di sini pemesan kaos kemarin ada 40 orang. Kemudian dari pemesanan kaos ini kita mendapatkan keuntungan 19.000 yen, lumayan. Kaos dipesan di Indonesia dan dikirim dari Indonesia, jadi lebih murah biaya produksinya. Ini PIC-nya saya gitu. Jadi 5 pengurus ini pokoknya padat karya, pokoknya yang bisa ngerjain pokoknya kerjain gitu ya. Jadi memang luar biasa pekerjaannya. Dan selanjutnya ada silaturahmi antara PPIH dengan masyarakat Indonesia di Hokkaido. Nah, ini terlaksana di El Plaza dan kita bisa lihat sendiri banyak sebenarnya ketika terutama ini teman-teman yang di kota lain belum bisa bergabung seperti di Murorang dan Hakodate belum bisa bergabung, tapi pada saat ini di Hakodate juga ada event dan sepertinya ngumpul di rumahnya Bu Ulfa karena kayaknya yang masakannya paling enak Bu Ulfa di Hakodate sepertinya. Nah, kalau ini kita masak-masak bareng di El Plaza Sapporo dan ya ini kita prosesnya masak bareng, ada yang potluck, ada yang bawa makanan, pokoknya ini makanan nggak habis gitu dalam sehari karena saking banyaknya. Kemudian di sini PIC-nya karena ini event bersama ya PIC-nya banyak orang, baik itu dari Bapak Ibu warga Indonesia yang ada di Sapporo maupun dari tim PPI Hokkaido. Dan ini juga kita dokumentasikan di YouTube. Yang selanjutnya ada kunjungan atas pendidikan dan kebudayaan Prof. Yusri Wardiatno dan juga pada saat itu adalah Wakil Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yaitu Bapak Tri. Nah, di sini mengadakan sebuah diskusi dan juga semacam ya diskusi ilmiah lah, itu yang dihadiri para pelajar dan juga peneliti diaspora yang ada di Hokkaido.
Nah, beberapa yang menjadi concern pada diskusi ilmiah ini yaitu adalah terkait zoonosis, kemudian ada terkait kesehatan karena memang pada saat itu Kedutaan Besar Republik Indonesia sedang juga mencari informasi bagaimana caranya penanggulangan isu-isu kesehatan, dan yang paling dicari juga adalah isu-isu tentang energi terbarukan. Nah, ini ulasan tentang Gado-Gado, yaitu Gaul Bareng PPI Hokkaido dengan platformnya IG Live. Nah, di sini PIC-nya ada Mbak Anjar, dan pada saat itu pembicaranya Mas Daniel dari Murorang Institute of Technology atau MIT ya. Terus kemudian ada Mbak Kristida, ini beliau sudah lulus mahasiswa S3 di dari Hokkaido University juga, topiknya tentang zoonosis. Ini waktu itu PIC-nya Mbak Iin. Kemudian, nah berikut fun fact kolaborasi dari KBRI dan juga beberapa pihak terkait serta PPI se-Jepang. Jadi kenapa tidak ada foto naik sepedanya? Karena pada saat itu ya, itu Sapporo sudah sangat dingin, dan sehingga kami cuma dari IG Live-nya kita hanya say hello di depan sepeda, habis itu kita langsung ngacir cari restoran untuk menghangatkan badan karena pada saat ini sudah dingin sekali. Nah, sehingga memang tidak relevan karena di Jepang bagian bawah itu belum terlalu dingin, tapi pada saat itu Hokkaido khususnya Sapporo itu sudah sangat dingin. Di sini ada beberapa peserta juga dari Bapak Ibu diaspora dan juga para mahasiswa Jepang serta mahasiswa Indonesia juga ikut di event ini. Yang selanjutnya ada optimalisasi media sosial. Jadi di sini kami salah satu bentuk optimalisasinya seperti beberapa memberikan beberapa ucapan seperti ada master defense, doctoral defense untuk para mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu anggota. Biasanya kita cari tahu kapan nih ujiannya, kemudian kita buatkan ucapan gitu ya sebagai penyemangat. Selain itu juga kita juga tidak sengaja membuat konten juga sebenarnya itu untuk ngisi YouTube PPI Hokkaido. PIC-nya ada Mas Deha dan Mbak Clara untuk ini. Nah, kemudian ini masih on the way gitu. Insya Allah akan launching dalam waktu cepat, hanya tinggal menunggu persetujuan logo dari KBRI. Jadi kami membuat buku cetak dan juga e-book yang ber-ISBN. Jadi ini sistemnya adalah buku bunga rampai. Jadi isinya banyak penulis, yaitu teman-teman student anggota PPI Hokkaido, dan ya ditunggu launchingnya supaya dan para penulis nanti mendapatkan satu buku gratis gitu ya dari PPI Hokkaido. Semoga dalam waktu cepat logo KBRI bisa sudah legal sehingga produksi bisa langsung dilaksanakan. Nah, berikut First International Webinar. Jadi kemarin kita berhasil mengadakan international webinar dengan pembicara Profesor Bunso Ohtani dan juga Profesor Shinichiro Noro. Beliau berdua dari Hokkaido University, dan kebetulan kemarin kami juga mengupload ke YouTube, akan tetapi hanya teman-teman yang memiliki link ini yang bisa mengakses karena permintaan dari kedua profesor seperti itu. Jadi tidak publik, hanya peserta dan juga teman-teman yang memiliki link tersebut yang dapat mengakses rekaman dari First International Webinar kemarin. PIC-nya Mbak Clara, tapi dibantu beberapa panitia seperti pengurus harian, kemudian ada Mas Givo, Mas Warien, Mbak Atina, Mbak Sherin, Pak Egi, Bu Ratih, Mas Afif, Mas Jabal, Mbak Laras, Mas Marco, Mas Daniel, Bu Ulfa, Pak Condro, Pak Isan, dan banyak pihak yang membantu juga yang belum bisa kami sebutkan.
itu banyak berjuang untuk membantu di penyelenggaraan First International Webinar ini. Nah, berikut kolaborasi kemarin selain Funbike ada Konichiwa. Jadi ini kolaborasi dengan PPI Jepang Pusat. Kemarin pembicaranya ada saya, Mas Deha, dan juga Mas Daniel ketika kolaborasi tersebut dilakukan. Untuk pendataan mahasiswa atau pelajar Indonesia di Hokkaido kemarin sudah kita laksanakan. Sampai saat kemarin ditabulasikan datanya itu ada sebanyak 38 pelajar yang mengisi, baik itu dari teman-teman Nihongo Gakko atau sekolah bahasa, terus kemudian teman-teman D3, S1, S2, dan S3. Nah, berikut link Google Doc-nya ya, sehingga nanti bisa diakses untuk pengurus yang selanjutnya apabila mau mereview atau melihat siapa-siapa saja pelajar yang ada di Hokkaido. Kendalanya adalah tentunya data ini belum mewakili seluruh pelajar yang ada di pelajar Indonesia yang ada di Hokkaido, karena memang kita tahu wilayah Hokkaido sangat luas dan spesialnya di Hokkaido ini memang tidak ada Komsat seperti itu, karena memang banyak terpusatnya itu memang di Sapporo, walaupun di kota lain ada, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Walaupun begitu kadang kita apa istilahnya kadang menyebutnya Komsat tidak resmi ya, jadi seperti Hakodate kita panggil Komsat Hakodate, Murorang kita panggil Komsat Murorang, walaupun tidak resmi secara SK dari PPI Pusat. Jadi ini salah satu kendala juga. Karena juga teman-teman yang kadang datang tapi nggak tahu ada PPI Hokkaido gitu, jadi tidak menghubunginya, itu juga banyak. Nah, pelayanan keimigrasian tadi sudah kami sebutkan, dan nanti tinggal ditunggu saja kabar baik dari Atase Imigrasi, kapan akan melaksanakan pelayanan keimigrasian. Ini penting untuk teman-teman yang paspornya udah mau habis, ataupun biasanya Bapak Ibu warga Indonesia yang ada di Hokkaido, baik itu bekerja ataupun kesibukan lainnya, itu biasanya sangat membutuhkan pelayanan ini gitu. Nah, jadi kita sebagai PPI biasanya membantu untuk menyampaikan aspirasi ke Atase Imigrasi supaya dibantu dari pelayanan keimigrasiannya, supaya tidak harus datang ke Tokyo, tapi dari pihak Atase Imigrasi itu datang ke Hokkaido. Nah, berikut laporan keuangannya. Ya, mohon maaf kami terlalu banyak menghabiskan uang. Jadi intinya dari awal saldo kemarin ada 270.000 dan sekarang tersisa 180.000. Ini juga termasuk kami membayar utang yang belum terdeteksi sebelumnya, sehingga ya kami menggunakan sekitar berapa ini? Sekitar hampir 100.000 lebih ya. Itu. Jadi mohon maaf kami menggunakan lumayan banyak. Tapi insya Allah nanti ketika corona sudah selesai, kepengurusan selanjutnya bisa menghasilkan banyak lagi income gitu ya. Biasanya ini income terbesar tuh biasanya setahu saya dari pengurus-pengurus sebelumnya itu dari event-event seperti Hokudaisei, festival, malam budaya, itu biasanya banyak sekali. Dan pada saat kepengurusan kami juga kebetulan konsulat kehormatan di Hokkaido itu selesai periodenya dan sampai saat ini belum ditunjuk siapa konsulat kehormatannya, sehingga itu juga mempengaruhi dari sisi pendanaan seperti itu. Nah, berikut laporan dari surat menyurat. Kemarin surat keluar banyak digunakan seperti untuk event-event bukan pemilihan, musyawarah, kemudian ada serah terima jabatan juga, serta untuk event webinar ke para pembicara. Kemudian surat masuk kebanyakan memang dari PPI Jepang Pusat dan juga dari BP. Dan ini event terakhir kemarin, yaitu musyawarah pemilihan ketua
sudah terpilih Saudara Muhammad Saifuddin dan juga Saudara Dedi Ariwansa sebagai ketua dan wakil ketua. Kemarin pimpinan musyawarahnya ada Mbak Mutmainah, Mbak Anjar, dan Mbak Fitri Rizky Amalia. Dan alhamdulillah ini kita bisa melaksanakan secara musyawarah mufakat, tidak melalui voting gitu ya, sesuai dengan identitas bangsa Indonesia gitu ya. Dan terakhir ucapan terima kasih kami, yaitu kami mengucapkan terima kasih setulus hati kami kepada seluruh anggota PPI Hokkaido, pihak KBRI Tokyo, PPI Jepang Pusat, seluruh Korda yang pernah membantu, Komsat di wilayah PPI Jepang juga, kemudian peneliti diaspora Indonesia yang ada di Hokkaido, ada Pak Ade, Bu Lucy, Pak Agus, terus kemudian Bu Maria Stefani, dan juga seluruh warga Indonesia di Hokkaido yang telah bersedia berpartisipasi dan membantu semua program PPI Hokkaido. Kami juga sadar bahwasannya kami hanya manusia biasa dan tentu banyak salah, baik itu dalam tindakan dan perbuatan. Kami dalam event ini juga memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang telah kami buat. Mungkin itu saja, cukup dari kami. Kami mengucapkan selamat melanjutkan tongkat estafet kepengurusan yang selanjutnya untuk Mas Saifuddin dan kawan-kawan. Di akhir kata kami mengucapkan Otsukare sama Desta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama Desta. Nah, untuk teman-teman dan juga mungkin Mas Givo sebagai badan pengawas, jika ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Selamat sore. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa aktifkan video karena anak lagi aktif-aktifnya, jadi takut mengganggu. Siap, Mas. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya di sini sebagai mewakili pengurus tahun lalu, yang kebanyakan dari kita sudah banyak yang pulang, dan juga sebagai badan pengawas mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yang diketuai oleh Pak Nur Cahyo. Kami sangat mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan selama setahun ini. Saya mungkin sedikit memberi tanggapan mengenai, sorry. Ya, ada dua tanggapan minor dari saya ya mengenai malam budaya ya. Sedikit tanggapan. Jadi malam budaya itu tanggapan pertama dari saya. Malam budaya dilakukan sekali dalam waktu 2 tahun. Jadi sebenarnya tahun Pak Nur Cahyo tidak ada malam budaya. Nah, terakhir malam budaya 2019. Jadi seharusnya menurut yang biasa kita lakukan, malam budaya akan jatuh pada tahun 2021. Mungkin di tahun ini Mas Fudin bisa melakukan online malam budaya. Terus yang kedua, mengenai utang sponsorship yang disebutkan oleh Mas Nur Cahyo tadi, sebenarnya ini ada miskomunikasi antara PPI tahun 2019 dengan salah satu sponsorship, yaitu Jarum Foundation. Sebenarnya kita mendapatkan banyak sekali sponsor, ada dari KBRI, dari Jarum, dari Bank Indonesia, dan juga beberapa sponsor lainnya. Sebetulnya kita mengalami surplus mengenai sponsor ini, namun ada sedikit kendala dari sponsor dari Jarum. Singkat cerita, pada tahun itu sebenarnya Jarum sudah positif untuk memberikan sumbangan sekitar 140.000 yen. Kita sudah mengirimkan semua dokumen yang dibutuhkan ke Indonesia. Nah, ternyata setelah acara berlangsung, mungkin sekitar 3 bulan setelah acara berlangsung, kita baru dapat kabar dari Jarum. Ternyata surat yang kita kirimkan itu belum sampai ke tangan mereka. Kita nggak tahu masalahnya apa, mungkin ada kendala di jalan kali ya.
Jadi surat itu tidak sampai ke alamat yang dituju atau bagaimana kita tidak tahu. Nah, jalan keluarnya pada waktu itu kita mikir kita mau mengirimkan lagi, tapi karena corona datang tidak memungkinkan untuk mengirimkan barang ke Indonesia saat itu, karena EMS atau pos Japan Pos tidak memberikan jasa sampai bulan Juni kalau nggak salah. Nah, namun setelah bulan Juni kita tidak bisa, mohon maaf, kita tidak bisa mengirimkan dokumen-dokumen tersebut karena panitia sudah lewat dan beberapa teman-teman sudah mungkin sibuk sama urusan masing-masing atau bagaimana, jadi menjadi tidak jelas masalah sponsorship dari Jarum untuk Malam Budaya. Itu tanggapan dari saya sebagai perwakilan pengurus tahun lalu dan sebagai badan pengawas mengenai apa yang terjadi mengenai Malam Budaya. Sejauh ini mungkin itu saja yang bisa saya beri tanggapan mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang diketuai oleh Mas Nur Cahyo. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Givo yang telah memberikan tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan atau tanggapan juga dipersilahkan. Sangat terbuka ya untuk diberi tanggapan atau pertanyaan. Sendiri, menurut saya dengan yang terjadinya kemarin itu masalah pendanaan, baiknya kita yang pengurus yang baru selalu melakukan cross check saat mengirimkan surat dan setelah mengirimkan surat. Jadi kita tahu apakah surat itu telah nyampe atau belum. Jadi kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang kemarin itu juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Niko atas tanggapannya, Mas Daniel. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Saya boleh nanya, Mbak? Boleh, silakan. Oke. Terima kasih atas presentasinya hari ini untuk teman-teman pengurus PPI Hokkaido 2020-2021. Di sini kami menanyakan perihal apa tadi yang disebutkan di PPT, hutang ke anggota PPI itu maksudnya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan karena kami juga belum paham gitu. Terima kasih. Nur Cahyo mungkin mau menjawab pertanyaan dari Mas Udin, silakan. Baik, terima kasih Mas Udin atas pertanyaannya. Jadi kebetulan ketika ada satu event kalau tidak salah Bonengkai. Jadi Bonengkai itu party akhir tahun ya, betul ya? Party akhir tahun itu waktu itu biasanya kita bersama para komunitas NSI, jadi nasional NSI benar ya, nasional benar kan NSI ya? Ya, Nusantara Sapporo Indonesia. Nusantara Sapporo Indonesia. Nah, jadi itu biasanya kita adakan di akhir-akhir tahun, November kah atau Desember kah, seperti itu. Nah, pada saat itu ada PIC-nya itu sepertinya miskom aja sih. Karena setelah saya ya kebetulan PIC-nya saya deketin lah ya. Saya deketin sedikit-sedikit diajak ngobrol seperti itu. Nah, kemudian beliau menyampaikan kalau sebenarnya masih ada ini loh, masih ada utang loh. Jadi intinya beliau membayar dulu semua kebutuhan event tersebut, kemudian nanti biasanya di-reimburse sama PPI seperti itu. Nah, waktu itu mungkin ada sedikit miskomunikasi di masalah reimburse-nya. Nah, sehingga beliaunya itu kemudian menyampaikan kalau
ada ini loh, ada utang loh, gitu. Nah, sehingga setelah saya cross check ke baik itu ke pengurus sebelumnya ada Mas Givo, kemudian ada Mbak Kristida, Mbak Wiyanti, itu semuanya akhirnya dapat tuh, oh iya benar ada something yang memang belum terselesaikan. Nah, akhirnya kami selesaikan seperti itu. Jadi mungkin makanya nih ketika waktu itu saya tidak mengetahui karena tidak tersampaikan gitu loh ketika proses mungkin pembacaan LPC gitu. Sehingga saya taunya juga dari dialog ngobrol personal seperti itu. Nah, makanya di saat ini kan saya ngasih tahu nih ke teman-teman pengurus selanjutnya dan juga semua anggota itu bahwasannya ada beberapa yang masih gantung. Pertama tadi kami sudah mengirimkan surat jauh-jauh hari untuk permohonan pelayanan keimigrasian, tapi belum apa ya, belum dikonfirmasi harinya mau kapan dari atas imigrasi. Nah, makanya nanti teman-teman yang kepengurusan selanjutnya bisa tuh memfollow up ke atas imigrasi terkait surat kami. Kemarin dari PPI Hokkaido sudah mengirimkan surat seperti ini, itu gimana ya, mau kapan gitu. Karena memang jawaban terakhir dari pihak atas imigrasi itu sudah masuk waiting list, tapi belum tahu kapan akan terlaksana. Terus kemudian tadi seperti kalau buku insya Allah sudah clear, sudah tinggal urusan dari KBRI ke pihak penerbit. Jadi sudah tidak ada hutang di buku. Seperti itu. Jadi hutangnya hanya hutang tadi ya, hutang apa? Hutang program gitu. Karena sudah masuk ke waiting list KBRI, tinggal ditunggu saja dan juga di follow up kapan dari atas imigrasi mau melaksanakan pelayanan keimigrasian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cahyo. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Tidak ada? Baik, sudah tidak ada, Kak? Tidak ada? Sudah tidak ada, Kak? Terima kasih kalau sudah tidak ada. Oke, mungkin sudah tidak ada ya, Pak? Ya, oke. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sekali lagi kepada Pak Nur Cahyo yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu serah terima jabatan secara simbolis dari pengurus PPI periode 2020-2021 kepada Ketua PPI, kepada pengurus PPI periode 2021-2022. Ini simbolisnya apa ya, Pak? Dulu saya waktu sama Mas Givo tuh ada plakat simbolis gitu ya. Tapi ini kebetulan plakatnya di rumah saya, Mas Pudin. Jadi nanti mungkin kalau sudah Mas Pudin dan teman-teman sudah sampai sini, mungkin nanti sekalian serah terima, selain serah terima jabatan, ada serah terima barang, apa namanya ya? Barang-barang PPI. Ya, jadi inventaris PPI semuanya akan kita serah terimakan offline, tapi ini secara online-nya saya serahkan LPG saya ini ke Mas Givo sebagai BP kepengurusan yang tahun lalu dan juga pengurus yang selanjutnya yaitu Mas Pudin. Jadi insya Allah nanti LPG ini akan saya kirim ke email masing-masing ya, ke Mas Pudin dan juga Mas Givo sebagai pertanggungjawaban kami, dan juga ya oleh karena laporan kami tadi karena sudah tidak ada tanggapan berarti diterima ya. Insya Allah diterima. Nah, maka karena laporan pertanggungjawaban kami sudah diterima, maka ya mulai dari hari ini maka kepengurusan
PPI Hokkaido resmi telah dialihkan dari kepengurusan kami ke kepengurusan Mas Pudin dan kawan-kawan. Mungkin itu aja Mbak ya, simbolisnya, karena nggak ada yang bisa saya kasihin ini. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih atas bantuannya semuanya dan juga kontribusinya dalam proses serah terima jabatan ini. Itu saja dari saya. Mungkin nanti bisa bisa dikoordinasikan kalau sudah pada ngumpul di Sapporo, mungkin karena masih summer, untuk pemindahan pemindahan inventaris dan sebagainya. Karena masih ada inventaris yang di rumah Mas Givo juga sepertinya. Di rumah saya juga ada. Nah, ada di Mbak Iin, Mas Givo, di rumah saya, di rumah Mas Deha, banyak ya Mas ya. Karena mohon maaf kita nggak ada kantor, jadi kantornya secara otomatis di rumah-rumah para pengurus seperti itu. Itu saja Mbak Iin, terima kasih. Gitu saja. Apakah ada tanggapan jawaban dari Mas Budin mungkin? Siap Mbak, mungkin nanti kami akan koordinasi lagi kalau kita nanti ketemu face to face, kayaknya lebih enak ngobrol gitu ya, terkait inventarisasi, terkait program kerja, terus terkait mungkin ada permasalahan yang belum terselesaikan atau mungkin ada hal-hal yang lain. Kebetulan kami beberapa teman-teman di sini juga di kepengurusan 2021 2022 juga beberapa sudah ada yang di Hokkaido, jadi mungkin nanti kita bisa agendakan juga entah sama teman-teman yang sudah di sana atau menunggu kami yang belum datang gitu. Itu aja sih dari kami gitu, dan mungkin file dari LPJ ini juga bisa ditaruh di Google Drive. Terus untuk mungkin hal-hal lain yang berbentuk file mungkin juga bisa ditaruh di Google Drive gitu. Jadi mungkin nanti kita nih yang akan meneruskan kepengurusan ini agar lebih mudah untuk tracking atau mencari file-file yang kemarin sudah dibuat gitu, buat acuan kita untuk program kerja selanjutnya gitu. Siap. Dari kami terima kasih atas kerja kerasnya di tahun sebelumnya. Doakan kami untuk bisa melanjutkan dan menjadikan lebih baik PPI Hokkaido 2021-2022 gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekalian ke acara selanjutnya, mumpung Mas Budin juga sedang berbicara. Selanjutnya yaitu perkenalan pengurus PPI Hokkaido yang baru. Mungkin bisa dimulai dari Mas Budin, dan Mas Budin bisa memperkenalkan anggotanya. Oke, Squadnya. siap. Terima kasih. Karena saya belum mempersiapkan PPT, PowerPoint untuk untuk sore hari ini, gitu ya. Jadi mungkin perkenalan biasa. Nanti karena kita belum meeting sama sekali, kita menjadwalkan meeting itu per 1 Juli, kerja kita juga per 1 Juli, jadi lebih enak nanti kalau misalkan 1 tahun ke depan, itu juga berakhir di bulan yang sama, di bulan Juni seperti ini, gitu. Dan kita akan mulai itu, insya Allah mungkin minggu depan, gitu, untuk welcoming party kepengurusan dan program kerja dari kami, gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa open cam dulu, yang pengurus baru, biar kita lebih enak nih, lebih kenal juga. Dari saya terlebih dahulu mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, biasa dipanggil Fudin. Saya sekarang di Lab Nutrisi Tanaman atau Plant Nutrition di Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, D1, jadi baru masuk di spring ini, di bulan April kemarin. Saya domisili rumah asli itu di Malang. Saya dulu S1-nya di Universitas Brawijaya, Malang juga gitu. Saya selaku Ketua PPI Hokkaido 2021-2022. Kemudian ada wakil saya, ada Dedi. Mungkin Dedi bisa
open mic atau open cam-nya dulu. Ya, halo semuanya. Oke, siap. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal kembali. Saya Dedi Ariwansyah, biasa dipanggil Dedi. Saya sekarang mahasiswa tahun pertama di Science University of Hokkaido di Ishikari Tobetsu. Saya hendak kemarin diberi amanah sebagai wakil ketuanya dari Hai. Dozo Mas Yudin. Oke, terima kasih Dedi. Ya, Kemudian ada sekretaris, mungkin Astrid bisa perkenalan. Ya, salam kenal semuanya, Mas, Mbak, Pak. Perkenalkan, nama saya Astrid Isara. Saya mahasiswa tahun pertama master di Hokkaido University. Posisi saya sekarang masih di Indonesia, tepatnya di Bekasi. Ya, kebetulan saya diamanahkan sama Mas Fudin dan Mas Dedi untuk menjadi sekretaris. Terima kasih dan mohon bantuannya. Oke, thank you Astrid. Oke, kemudian ada bendahara kita juga, ada Ninis. Tadi sebenarnya ada mana ya? Oke, mungkin itu Ninis. Silakan Nis. Halo semuanya, salam kenal Mas, Mbak. Saya Nisrina Ekayani, biasa dipanggil Nisrina atau Ninis. Posisi sekarang masih di Indonesia. Baru keterima mahasiswa tahun pertama di Health Science University of Hokkaido juga, Departemen Reconstructive Surgery of Oral and Maxillofacial Region. Jadi S1 saya di FKG Universitas Hasanuddin, Makassar. Terima kasih, mohon bantuannya. Oke, thank you Ninis. Jadi kita di BPH ada 2 orang di Hokkaido University dan 2 orang di Health Science University of Hokkaido. Jadi kita ada di 2 tempat. Harapannya bisa untuk menjangkau teman-teman dan penyebaran kepengurusan agar lebih tidak tersenter di Sapporo aja. Terus kemudian lanjut di mungkin yang hadir aja kali ya, yang nanti mungkin juga ketua departemen mungkin yang bisa memperkenalkan. Ada yang pertama ketua departemen dari sumber daya manusia, ada Pak Wiwit. Silakan Pak Wiwit. Dan mungkin nanti diperkenalkan juga anggotanya selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dan Mas sekalian, perkenalkan saya Wiwit Teguh Taufani. Saya mahasiswa tahun pertama di Graduate School of Food Resources Hokkaido University. Kebetulan saya masih di Semarang dan terima kasih Mas Budin dan teman-teman BPH 2021-2022 mempercayakan kepada saya untuk menjadi salah satu ketua departemen untuk kita bersama-sama menjalankan roda organisasi ini. Jadi di departemen saya itu kebetulan Mas Budin memberikan anggota yang cukup banyak ya. Jadi pertama itu ada Mbak Aiko Humaira. Halo Mbak Aiko. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Nama saya Aiko Humaira. Saya mahasiswa tahun pertama Modern Japanese Studies Program dan saat ini saya sudah ada di Sapporo, Hokkaido. Salam kenal Mbak Aiko. Yang kedua ada Mas Khairun Raudatul Islam, tapi sepertinya beliau tidak ada di sini ya. Iya betul. Ya, tidak ada di sini. Yang ketiga itu ada Mbak Intan Elvira. Mbak Intan Elvira juga tidak ada di sini ya. Baik, gimana Mas Udin? Mungkin Mbak Intan silakan bisa. Mbak Ira silakan. Oh Mbak Ira, sih. Sorry Mbak. Ya, halo. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Elvira. Saya biasa dipanggil Ira.
Saya mahasiswa di ISV, Institute of Seismology and Volcanology. Saya juga adik kelasnya Mbak Fitri, Mas Deha, dan Mbak Rinda. Ya, halo, salam kenal semuanya. Salam kenal. Kenal, salam satenya kenal. menggiurkan ya. Iya, Emang sengaja belakangnya. dipasang biar yang di Hokkaido ini iri gitu kan. Pantesan saya terlalu fokus sama background-nya sepertinya, bukan namanya ya. Oke, baik, itu mungkin gimana? Buat lapar. Ya, itu mungkin bisa ditantang ya besok. Siapa tahu di Hokkaido, Mbak Ira bisa memasakkan hal serupa buat kita semua ya. Oh iya, tenang, ada bumbu instan kok. Ya, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin saya masih agak kurang pas kalau dipanggil Bapak ya, walaupun anak saya sudah 2. Tapi silahkan nggak usah ragu-ragu, panggil saya Mas saja gitu ya. Itu terima kasih Mas Udin. Oke, siap Mas Siwit. Jadinya agak aneh, Pak. Oke, jadi SDM kita ada banyak orang, mengingat kita juga terlalu ada beberapa orang juga nggak hanya di Sapporo gitu untuk mahasiswa Indonesia. Harapannya kita bisa membuat program-program internal itu yang lebih meriah gitu, lebih kekeluargaan, lebih bisa mengayomi semuanya gitu, nggak hanya di Sapporo juga, tapi juga teman-teman yang ada di kota-kota lain gitu. Terus lanjut di Infokom, informasi dan komunikasi, mungkin silakan Mas Daniel, nanti bisa diperkenalkan juga anggotanya, Silvana gitu ya. Ya, Oke, terima kasih. selamat sore semuanya. Nama saya Daniel Niko Sesersian. Saya sekarang kuliah di Muroran Institute of Technology. Tadi udah disebut MIT, tapi cabang Jepang ya istilahnya ya, Mas. Jadi saat ini saya posisinya ini di Muroran juga. Dan saya kuliah di Division of Sustainable and Environmental Engineering di course of Applied Chemistry. Dan saat ini juga saya juga kayaknya satu-satunya ya dari Muroran yang pengen menjadi bagian dari pengurusan sekarang ini, dan juga di pengurusan informasi dan komunikasi juga saya punya anggota yaitu Mbak Silvana. Tolong Mbak perkenalan dirinya Mbak. Oke, katanya lagi acara keluarga. Oke, Silvana, thank you. Oh, siap. Oke. Jadi bisa kita lihat juga Mbak Silvana dari Batam, pelajar S2 dari Graduate Agriculture Aplikasi Intake, Graduate Agriculture Intake April 2021. Saat ini ada di Indonesia. Saya sendiri juga dari Indonesia, itu asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Jadi mohon bantuannya untuk semuanya. Terima kasih. Mungkin bisa typing Silvana untuk perkenalan di chat biar kita Sudah ada bacakan. itu. Sudah ya? Sorry, aku belum melihat. Oke, terima kasih. Ini mahasiswanya Maria Sensei. Oke, thank you Daniel, Silvana. Oke, kemudian lanjut di seni budaya ada Saudari Rindanita. Silakan Rin. Selamat sore semuanya. Sore. Apakah suara saya terdengar? Siap. Udah masuk. Maaf sebelumnya karena sinyal di tempat saya tidak begitu stabil begitu. Jadi perkenalkan, nama saya Rindanita Ratnasari, biasa dipanggil Rinda. Saya asal dari Yogyakarta, namun domisili saat ini di Temanggung, di Jawa Tengah. Dan sekarang masih di Indonesia. Saya di sini di pengurusan 2021-2022 sebagai Ketua Departemen Seni Budaya. Anggota saya ada Mbak Asni,
saya kurang tahu, mungkin Mbak Asni Iya, lagi nggak tidak hadir. hadir ya. Betul. Iya, jadi di Departemen Seni Budaya ada saya dan Mbak Asni saja, 2 orang begitu. Sekarang saya sedang melanjutkan studi di institut yang sama dengan Ira, dengan Mbak Intan Elvira. Saya menempuh studi S3, mungkin dari teman-teman pengurus sekarang dan juga badan pengawas sudah ada yang mengenal saya sebelumnya, karena saya menempuh pendidikan master di Hokkaido University juga sebelumnya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk pengurus 2020-2021. Mungkin mohon bimbingannya juga kalau nanti ada yang ingin saya tanyakan begitu. Terima kasih untuk semuanya, mungkin itu aja. Oke, thank you Rinda. Oke, lanjut lagi. Kita ada Departemen Pendidikan dan Keprofesian, Penprov. Ada Pak Mahmud, silakan Pak. Dan juga nanti diperkenalkan anggotanya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budin. Suara saya bisa terdengar, Mas? Terdengar jelas, Pak. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Mahmud Aditya Rifki. Dipercayakan oleh Mas Budin dan juga Mas Dedi di Divisi Pendidikan dan Keprofesian. Saya sehari-hari sebelumnya ngajar di Universitas Airlangga, Surabaya. Jadi saya tinggal di Surabaya, tapi sekarang kebetulan menunggu berangkat, jadi pulang kampung ke Padang. Jadi sekarang posisi di Padang. Saat ini saya melanjutkan studi di Graduate School of Health Science, Hokkaido University. Di divisi kami ada bertiga dan ada 2 orang lagi, yaitu ada Mas Reza, kemudian juga ada Mbak Atina, kalau saya nggak salah. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reza Kusumanur Rahman. Saya biasa dipanggil Reza. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Mas Budin atas amanahnya kepada saya sebagai anggota di Divisi Pendidikan dan Profesi di bawah pimpinan Mas Mahmud Aditya. Untuk aktivitas sehari-hari, saya dosen baru di Prodi Teknik Pertanian UNRAM ya, Universitas Mataram. Tapi saat ini karena jadi saya saat ini sedang domisili di Purwokerto. Untuk studi di Hokkaido, saya di Departemen Graduate School of Agriculture, Department of Bioresource and Environmental Engineering, tepatnya di Lab Terrestrial and Ecosystem Modeling. Semoga di dalam pengurusan PPH kali ini kami dapat berkontribusi dengan baik dan menghubunginya kepada pengurus PPH kedua sebelumnya. Ya, yoroshiku onegaishimasu. Baik, terima kasih Mas Reza. Berikutnya Mbak Atina ya. Mbak Atinanya hadir ya? Hadir, Mas. Oh iya. Silakan Mbak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Atina Rizkia Hairunisa, mahasiswa D1 Graduate School of Life Science, Hokkaido University. S1-nya dari Institut Teknologi Bandung. Posisi sekarang di Sapporo. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Terima kasih Mbak Atina. Begitu Mas Budin dari kami, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Budin. Salam kenal semuanya. Mohon Baik, terima bimbingan. kasih Pak Mahmud. Tadi belum dijelaskan juga. Jadi kita di seni budaya ada 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena mungkin kita juga
akan apa ya, mungkin merubah acara-acara yang tidak bisa dijalankan offline, mungkin akan dijalankan online, terutama memperkenalkan budaya Indonesia ataupun Jepang. Terus kemudian di Infocom ada 2 juga gitu, karena saya lihat Facebook, kemudian Instagram, terus YouTube, tidak terlalu apa ya, mungkin seaktif atau visitornya tidak terlalu banyak seperti PPI Jepang. Jadi mungkin dengan 2 orang ini akan lebih tersentral atau terfokus gitu ke komunikasi PPI Hokkaido kepada publik gitu. Jadi istilahnya Infocom ini adalah PR-nya juga. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, pencitraannya PPI Hokkaido akan awalnya itu adalah dari teman-teman di Infocom. Terus kemudian ada pendidikan dan keprofesian. Di sini kita ingin membuat sebuah program yang karena kita adalah kumpulan orang-orang intelektual, mahasiswa, kemudian juga kita nantinya di Sapporo atau mungkin alumni kita yang udah menjadi diaspora, di sini kami sih ingin apa ya, mengkoneksikan kita di selaku pengurus, kemudian selaku mahasiswa, kemudian dengan alumni-alumni yang udah sukses atau mungkin juga ada diaspora di Hokkaido. Nah, di sini mungkin kita akan membuat apa ya, diskusi atau sharing atau kajian nantinya yang bisa membuat kita itu lebih membuka peluang lebih banyak lagi melihat teman-teman atau alumni-alumni yang sudah sukses di luar sana gitu. Kemudian apalagi ya yang belum? SDM udah, seni budaya udah, Infocom udah, Pemprov juga udah. Kami harapannya semakin meriah di tahun berikutnya di 2021-2022. Udah sih dari kami itu saja. Nanti perkenalan juga akan kami posting juga via media sosial kami, terutama Instagram. Itu saja Mbak Iin, mungkin dari kami. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih kepada Mas Budin dan teman-teman yang sudah perkenalan diri juga. Saya ucapkan salam kenal juga untuk semuanya. Acara selanjutnya apa ya, lain-lain. Kita foto bersama dulu kayaknya, sebaiknya. Ini yang mau screen capture siapa ya? Mas Deha? Oke, screen capture. Mas Deha oke nggak? Bisa nggak? Mas Deha. Bisa nggak, deh? Apa? Bisa screen capture nggak? Ya. Oke. Oke, semuanya on kamera tolong dan pose. Bentar. Oke. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya copy dulu. Lagi? Siap. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Thank Ini acara, you. oke. Jadi kurang, udah kan Mbak Nur Cahyo kan ya? Ada yang mau ditambahkan? Tidak? Oke. Oh ya, sedikit Mbak In. Oh, silakan. Berarti Bang Mas Nur Cahyo udah resmi menjadi Badan Pengawas 2021-2022 ya? Oh iya. Perlu ini ya. Diumumkan aja. Diumumkan atau ada ini serah terima jabatan dari Mas Givo? Biasanya itu nggak ada. Oh, nggak ada. simbolis pun nggak ada biasanya. Ya, otomatis. Ya, simbolis ucapan dari Mas Givo ke saya aja biar ada. Ya, gitu aja biar saya serahkan gitu. Baik, untuk memformalkan berarti ya. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas mungkin ada kekurangan selama 1 tahun ini.
Dan saya ucapkan selamat kepada Mas Nur Cahyo yang telah terpilih sebagai Badan Pengawas PPI Hokkaido tahun 2021-2022. Semoga bisa mengawasi teman-teman pengurus baru ini dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih penyampaiannya Mas Givo. Ini secara otomatis ya, jadi tidak melalui pemilihan atau Ya. Ya harapannya nanti teman-teman pengurus bisa ya kalau misalkan ya mengawasi bukan dalam artian apa ya, ngawasin gimana gerak-geriknya enggak ya. Jadi lebih ke arah mungkin tempat apa ya, tempat diskusi. Penasehat. Penasihat juga enggak sih. Enggak. Tapi lebih ke arah diskusi ataupun ya atau mau ngundang Tempat bertanya. Tempat bertanya, tempat mau ngundang apa misalkan ada teman-teman ulang tahun mau ngundang boleh gitu. Kalau itu yang nggak pengawas pun mau, Pak. Yeah. Jadi fungsinya lebih ke tempat ya teman-teman diskusi lah, teman diskusi, teman sharing. Gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus PPI Hokkaido yang baru. Semoga nanti bisa menjalankan amanahnya dengan lebih baik dari pengurus-pengurus sebelumnya. Dan selamat juga kepada Pak Nur Cahyo atas terpilihnya atas secara otomatisnya menjadi Badan Pengawas PPI Hokkaido periode selanjutnya. Oke, saya kira untuk acara hari ini cukup sekian, tapi sebelumnya marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Dari saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara pada hari ini. Terima kasih dan sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya.